Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada pembelajaran multi realita ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami kembangkan, yaitu aplikasi media belajar jadi bangun ruang. Nah, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Rizky Irawan Nurholis, yang kedua saya sendiri Sekarawati, lalu ada Tri Hartati, Sabita Alamah, dan juga Muslimah Puji Utami. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, terima kasih akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah latar belakang. Sebelumnya, bangun ruang adalah bangun-bangun yang memiliki ruang dan dapat dihitung isi atau volumenya. Bangun ruang sendiri memiliki beragam bentuk. Berbeda dengan bangun datar yang dua dimensi, bangun ruang merupakan suatu bangun yang memiliki tiga dimensi dan memiliki volume. Contoh bangun ruang yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari dan yang kita tampilkan pada aplikasi pembelajaran ini yaitu ada kubus, balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dengan ciri yang berbeda, tentunya bangun ruang juga memiliki fungsi yang berbeda-beda juga bentuknya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 memilih tema tersebut untuk mengenalkan ciri-ciri bangun ruang kepada siswa, yang mana setiap bangun ruang memiliki ciri yang berbeda dengan bangun ruang lainnya. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Permasalahan yang terjadi pada siswa adalah kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Faktor lainnya yang mempengaruhi juga yaitu guru yang tidak menggunakan alat peraga pada saat mengajar materi bangun ruang. Sebagian guru mungkin sudah menggunakan alat peraga tetapi kurang menarik perhatian siswa. Next. Lalu ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya aplikasi pembelajaran bangun ruang ini yaitu untuk mengenalkan ciri-ciri bangun ruang agar siswa bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya berbagai macam benda yang mereka temui yang ada di sekitarnya merupakan bangun ruang. Lalu ada solusi. Solusi yang kami tawarkan dari kelompok 3 ini adalah membuat aplikasi belajar dengan mengemas materi ciri-ciri bangun ruang menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipelajarinya. Aplikasi ini nantinya memuat gambar, materi, kuis, dan augmented reality bangun ruang secara detail, khususnya pada ciri-ciri bangun ruang. Sehingga nantinya siswa dapat belajar dengan mandiri di rumah maupun di mana saja. Next. Ini merupakan rancangan tampilan halaman awal, yaitu ada halaman judul dan juga halaman persepsi. Next. Kemudian selanjutnya ada tampilan atau halaman kompetensi yang terdiri dari materi, kuis, augmented reality, dan juga developer. Next, kemudian ini adalah rancangan tampilan menu materi kami, yang mana terdiri dari 7 bangun ruang. Kemudian, next, ini merupakan tampilan halaman materi yang menampilkan ciri-ciri dari 7 bangun ruang yang tadi sudah ada di tampilan awal. Next. Lalu ada rancangan tampilan halaman kuis yang mana bisa dikerjakan oleh pengguna. Selanjutnya, dan ini merupakan image atau target atau gambar target yang mana bisa di-scan untuk menampilkan augmented reality. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Tri Hartati. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tampilan aplikasi pada Android. Nah, untuk yang pertama nanti akan muncul seperti gambar yang di sebelah kiri itu ada judulnya yaitu ciri-ciri bangun ruang. Lalu setelah itu nanti akan muncul animasi. Nah, di situ nanti ada gambar, anak dan juga muncul audio. Next. Lalu yang selanjutnya nanti ada tampilan dan juga halaman kompetensi dan juga profil pengembang. Nah, di bagian ini ada 4 menu yang terdiri dari materi, kuis, augmented reality, dan juga developer.
Selanjutnya, nanti akan ada tampilan menu materi pada Android. Nah, di sini akan ada 7 menu yang terdiri dari bangun-bangun ruang yang kita ambil. Ada limas, kubus, tabung, prisma, sampai dengan balok. Yang selanjutnya ada tampilan halaman materi pada Android. Nah, di sini ada 7 bagian. Nah, setiap bagiannya itu terdiri dari ciri-ciri dari setiap bangun ruang. Next. Yang selanjutnya nanti bakalan ada yaitu tampilan halaman kuis pada Android. Lalu selanjutnya ada tampilan AR pada Android. Nah, di sini nanti bisa di-scan. Nah, terus akan muncul seperti pada layar. Yang selanjutnya, bagian akhir yaitu ada bagian dari profil pengembang pada Android ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami install di Android agar lebih jelas ya. Jadi akan saya share screen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman kelompok. Baik, akan saya lanjutkan untuk demonstrasi penggunaan aplikasi yang telah kami buat pada Android. Jadi di sini ada tampilan halaman awal. Di sini ada judul dan tombol start. Untuk memulainya kita bisa klik tombol start. Nah, setelah diklik tombol start akan ada satu karakter yang bernama Bimo dan di sini ada penjelasan mengenai pengertian bangun ruang. Nah, setelah itu kita bisa klik tombol panah di sebelah kanan bawah untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman ini yaitu halaman kompetensi berisi menu yaitu ada materi, kuis, augmented reality, developer, dan di sebelah kiri bawah ada tombol untuk menghidupkan ataupun mematikan sound. Dan di sebelah kanannya ada tombol huruf I itu untuk instruksi. Dan di sebelah kanan ada tombol exit. Nah, yang pertama kita coba lihat instruksinya dulu. Kita klik tombol I. Ya, pada halaman instruksi ini terdapat petunjuk penggunaan aplikasi ini. Jika sudah dipahami, kita bisa kembali ke menu yang tadi dengan tombol home yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, untuk yang pertama, kita akan masuk ke menu materi. Kita bisa klik tombol materi. Nah, di halaman materi ini ada 7 bangun ruang. Nah, apabila kita klik salah satunya nanti akan muncul halaman yang berisi materi yaitu ciri-ciri bangun ruang tersebut. Nah, misalnya kita bisa klik tombol kerucut. Nah, jika diklik kerucut, maka akan muncul ciri-ciri kerucut dan gambar kerucut. Setelahnya, jika sudah dipahami, kita bisa kembali menggunakan tombol di sebelah kiri bawah. Setelah itu, kita bisa coba tabung. Nah, di dalamnya juga terdapat ciri-ciri bangun tabung dan gambarnya. Apabila sudah, kita bisa klik kembali juga dengan tombol yang di sebelah kiri bawah.
Setelah itu kita bisa coba ke Limas. Nah, di dalamnya ini juga terdapat ciri-ciri bangun limas dan gambar bangun limas. Kemudian kita klik kembali. Nah, mungkin untuk mempercepat saja, jadi langsung kita kembali ke menu utama lagi dengan tombol home yang ada di sebelah kanan bawah. Oke, baik. Demo aplikasi akan saya lanjutkan. Untuk tombol yang berikutnya terdapat tombol kuis. Mari kita coba klik. Yang apabila diklik nanti akan muncul soal yang pertama. Dari soal ini, mari kita coba untuk menjawab jawaban benar dengan mengeklik tombol benar. Nah, karena jawaban benar adalah benar, maka akan muncul reaksi benar, selamat, dan semangat. Untuk lanjut ke soal berikutnya, kita dapat mengklik tombol next di pojok kanan bawah. Lalu akan muncul soal yang kedua. Coba kita jawab dengan tombol benar. Ternyata tombol benar adalah merupakan jawaban yang salah. Jadi maka muncul reaksi salah. Tetap semangat. Lalu kita next lagi ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Coba kita jawab dengan jawaban benar dengan mengklik tombol benar. Maka akan muncul reaksi benar, selamat, dan semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya, mengklik tombol next. Itu soal yang keempat, coba kita klik jawaban benar. Maka akan muncul reaksi salah karena jawabannya salah. Lalu kita klik tombol next lagi. Lalu muncul ke soal yang kelima. Coba kita klik jawaban benar. Nah, maka akan muncul reaksi benar, selamat, dan semangat. Coba kita klik lagi tombol next. Maka akan kembali ke tombol ke slide homepage karena kuisnya tadi terdiri dari 5 soal dan sudah kita kerjakan. Jadi ketika tombol next maka akan kembali ke menu utama. Lalu coba kita lanjut ke tombol augmented reality. Apabila kita klik nanti akan muncul slide atau tampilan dari augmented reality. Di sana di pojok kiri atas terdapat tulisan scan kartu augmented reality, yaitu kita dipersilakan untuk men-scan kartu seperti yang telah diinstruksikan tadi. Apabila sudah kita scan, kamera kita arahkan ke targetnya, maka akan muncul sesuai dengan target, di mana target itu tertulis tabung dan terdapat gambar tabung, maka akan muncul objek 3D tabung yang berdesain celengan. Scan objek kerucut topi happy birthday. Lalu kita lanjut ke target yang berikutnya. Ada kubus, maka akan muncul objek kubus dengan desain Rubik dan bisa berotasi. Lalu kita lanjut ke target yang berikutnya. Ada target balok. Ketika kita scan, maka akan muncul objek balok dengan bentuk dari bangunan gedung. Dan bangunannya juga dapat berputar juga seperti yang tadi. Coba kita scan ke objek yang selanjutnya atau target yang selanjutnya. Ada target prisma yang apabila kita arahkan kameranya maka akan muncul objek 3D berupa bentuk prisma yang dapat berputar juga. Lalu kita next ke target yang berikutnya. Ada target limas. Nah, ketika kita scan maka akan muncul objek 3D limas yaitu bentuk piramid. Lalu kita lanjut ke target yang terakhir yaitu target bola. Maka ketika kita scan akan muncul objek 3D berupa bumi yang dapat berotasi juga. Jadi di halaman augmented reality
ini terdapat 7 target yang dapat kita scan dan akan memunculkan objek 3D-nya. Dan di sini kita programkan untuk objek 3D-nya yaitu suatu benda yang nyata. Jadinya anak-anak bisa lebih memahami bentuk dari bangun ruang tersebut karena objeknya nyata. Lalu setelah kita scan semua, kita dapat kembali ke menu utama lagi dengan klik tombol home. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Di situ ada tombol developer. Mari kita klik. Setelah kita klik akan muncul halaman developer atau pengembang dari aplikasi EduGame bangun ruang ini. Di sana ada gambarnya dari pengembang, terus ada tulisan juga, ada Muslimah Puji Utami, Trihartati, Yustika Rahmawati, Sabita Alama, dan Rizky Rawanurtulis, yang pengembang ini merupakan mahasiswa PGSD semester 5, kelas 5B, UNY. Lalu kita dapat kembali ke menu utama dengan mengklik tombol home. Nah, tinggal tersisa satu tombol lagi, yaitu tombol exit. Coba kita klik. Ketika kita mengklik tombol exit, maka akan keluar notifikasi. Apakah Anda yakin ingin keluar dari EduGame atau aplikasi ini? Apabila kita tidak akan keluar, maka kita pencet klik, maka notifikasinya akan hilang. Namun apabila kita menghendaki ingin keluar, coba kita klik tombol ya, maka aplikasi atau EduGame ini akan keluar. Demikian dari demonstrasi aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai bangun ruang, yaitu tentang aplikasi bangun ruang yang kami kembangkan. Diharapkan dengan aplikasi ini siswa dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai salah satu media pembelajaran dan juga sebagai variasi dalam pembelajaran di kelas, dan juga menjadi siswa ini tidak hanya bisa belajar di dalam kelas namun juga bisa di tempat manapun dengan memanfaatkan Android sebagai media pembelajaran dalam aplikasi ini. Nah, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.